nama Tuhan? Sudah pasti dong kak, soalnya adik-adik sudah pakai baju yang rapi, pakai parfum, serta sudah menyiapkan Alkitab dan persembahannya kakak. Wah, luar biasa banget ya, adik-adik di rumah udah pada standby di depan laptopnya dan HP-nya masing-masing. Iya nih, luar biasa semangatnya Kak Septi. Tapi Kak, sebelum kita memulai ibadah kita harus mentaati dulu peraturannya. Yang pertama, adik-adik tidak boleh makan ataupun minum. Yang kedua, tidak boleh ngobrol dengan temannya. Yang ketiga, tidak boleh berjalan, berlari, ataupun berbaring saat ibadah ya adik-adik. Siap kak. Kalau udah siap semuanya, selanjutnya kita ngapain ya Kak, Bang? Saat teduh dulu ya kak. Oke, kita akan mulai saat teduh dulu ya. Sebelum kita memuji Tuhan, kita saat teduh dulu ya adik-adik ya. Siap kak. Bagaimana sih Kak berdoanya kita adik-adik? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada baiknya kita gerak-gerakin dulu badan kita ya adik-adik, biar adik-adik makin semangat. Bolehkah kita awalnya nyanyi dulu Kak? Boleh dong. Baiklah, kita angkat dulu pujian kita, Yesus besertaku. Adik-adik berdiri semua ya, mama papanya juga boleh ikut bantu di rumah. Daki, 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 gunung yang tinggi. Turun, 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 lembah yang dalam. Melintasi padang hijauan teman. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada.
kerajaan surga. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami masih boleh mendengarkan firman-Mu, kami masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu meskipun melalui ibadah online ini Tuhan. Berkati setiap hati dan pikiran kami, berkati kami dimanapun kami berada. Kiranya kami Engkau layakkan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, jauhkanlah kami dari segala macam musibah, dari segala macam penyakit Tuhan. Kiranya kami tetap boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan, inilah doa kami yang kami serahkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, abang-abang dan kakak, kita merasa bahagia sekali ya bisa melayani untuk adik-adik sekolah minggu. Bahagia dong, Bang. Bagaimana kalau kita menyanyikan suatu lagu, Kak? Lagu apa, Bang? Hari ini kurasa bahagia, Kak. Boleh, Bang. Sebelumnya kita suruh dulu adik-adik untuk bangkit berdiri dulu adik-adik. Ayo berdiri semuanya. Hari ini kurasa bahagia. Jangan lupa tersenyum ya adik-adik. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oh, oh, kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik diambil kitabnya ya. Kita akan membaca kitab kita, yaitu epistel, diambil dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kita bacanya secara bersama-sama. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi.
Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gatan, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah epistel kita pada hari ini. Adik-adik, walaupun saat ini kita dilanda pandemi, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus akan melindungi kita karena Tuhanlah perlindungan kita. Mari kita bernyanyi di badai topan dunia. Mari kita berdiri adik-adik, tetap semangat. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita nyanyi sekali lagi ya. Tetap berdiri adik-adik. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Nah adik-adik, saatnya kita akan mengucapkan titah yang pertama. Diikutin di rumah ya adik-adik. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada terhadap segala-galanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu lagu pujian, Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita ulangi sekali lagi adik-adik. Kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Allah. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, alangkah lebih baiknya adik-adik menyiapkan Alkitabnya dan membuka nats khotbah kita pada kali ini yang terdapat pada kitab Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Ya, adik-adik, apakah adik-adik sudah mendapatkannya? Abang ulangi sekali lagi ya adik-adik nats khotbahnya. Nats khotbah pada kali ini terdapat di Lukas 9 ayat 28 sampai dengan 36. Ya, sebelum kita memulai
khotbah kita pada kali ini, alangkah lebih baiknya kita bersatu di dalam doa. Mari kita lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepalanya. Bapa yang baik, Bapa yang berkata di dalam surga, Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami semua di sini, Tuhan, sehingga kami bisa menjalankan ibadah ini dengan lancar, Tuhan. Tuhan, terima kasih juga Engkau telah membimbing kami, Tuhan, menjaga kami dari awal sampai pertengahan ibadah ini, Tuhan. Tuhan, sementara ini kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan, berkatilah kami, Tuhan, berikan kami hati dan pikiran, sehingga kami bisa menerima segala firman-Mu yang disampaikan kakak-kakak guru sekolah minggu, Tuhan, dan bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami sehari-hari, Tuhan. Kau, Tuhan yang Maha Kuasa, bantu ini kami, Tuhan, untuk supaya tidak tergoda oleh iblis-iblis yang akan mengganggu kami, Tuhan, supaya kami bisa duduk rapi, sopan dalam mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Tuhan yang baik, itulah doa anak-Mu yang berdosanya, Tuhan. Dengarkanlah doa anak-Mu ini, Tuhan, karena Engkaulah punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang juga 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membacakan firman Tuhan yang terdapat di Lukas 9 ayat 24 sampai dengan 36. Dulu berikut pada nas tersebut yaitu adalah Yesus dimuliakan di atas gunung, adik-adik. Pasti kita sering mendengar, adik-adik, kata mulia atau kata memuliakan, adik-adik. Kata mulia dan kata muliakan ini pasti identik dengan seorang raja, adik-adik. Nah, mungkin dari beberapa adik-adik sudah mengerti apa sih arti kata mulia tersebut, dan mungkin ada yang belum. Di sini abang ingin menjelaskannya, adik-adik, bahwasanya arti kata mulia itu bisa diartikan sebagai kita nih menghargai, menghormati, atau mengagungkan sesuatu, adik-adik. Biasanya sesuatu ini adalah sesuatu yang istimewa dan luar biasa dan berbeda dengan lingkungan sekitarnya, adik-adik. Nah, tetapi adik-adik, tidak semua raja, adik-adik, memiliki kemuliaan, adik-adik. Kenapa, adik-adik? Kok bisa sih tidak semua raja memiliki kemuliaan, adik-adik? Karena ketika kita memiliki kemuliaan, kita harus berarti yang baik. Kita harus rajin menolong orang, bersikap bijaksana, dan berperilaku adil, adik-adik. Nah, kemudian seorang raja juga, adik-adik, tidak bisa dia bawa sampai mati, adik-adik. Kemudian seorang raja hanya bisa ketika dia hidup saja. Tetapi ada seorang raja yang memiliki kemuliaan sampai abadi, adik-adik, yaitu raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus, adik-adik. Nah, kenapa sih Tuhan Yesus Kristus memiliki kemuliaan sampai abadi, kemuliaan kekal, dan Tuhan Yesus kemuliaannya, adik-adik, tidak bisa diambil oleh siapapun, adik-adik, karena kemuliaan Tuhan Yesus berasal dari Dia, adik-adik. Karena semua yang ada di bumi ini, adik-adik, merupakan kemuliaan Tuhan Yesus, adik-adik. Nah, itu ada satu contoh kemuliaan Tuhan Yesus, yaitu abang, kakak-kakak guru sekolah minggu, serta adik-adik sekalian, dan pemandangan-pemandangan yang sering kita nikmatin, adik-adik. Nah, jadi adik-adik,
seperti abang bilang tadi adik, bahwasanya kita ini adalah kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi apapun kegiatan yang kita lakukan adik-adik, entah itu belajar, bermain, beribadah, atau memuji Tuhan, kita harus mengingat satu hal adik. Kita melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan yang telah menciptakan kita. Nah adik-adik, satu hal lagi adik-adik yang perlu kita ketahui adik-adik, kemuliaan Tuhan itu sering dialami oleh banyak orang adik-adik. Salah satunya di dalam nats ini adik-adik. Mungkin ada dari kakak-kakak dan abang-abang mau menceritakan kemuliaan Tuhan pada nats ini. Wah, luar biasa sekali kan kemuliaan Allah melebihi dari segalanya. Kamu bercerita tentang Yesus. Yesus adalah anak Allah. Siapa yang mengatakan Yesus adalah anak Allah? Yaitu Allah itu sendiri. Kemudian, kapan Yesus dinyatakan sebagai anak Allah? Ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Kemudian, ketika Yesus berada di atas gunung Tabor. Kira-kira ngapain ya Yesus di Gunung Tabor? Yesus pergi ke Gunung Tabor bersama 3 orang muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Kali ya, ketiga murid Yesus ini diajak Yesus pergi ke atas Gunung Tabor. Kira-kira ngapain ya Tuhan Yesus ke sana lagi? Tuhan Yesus ke sana untuk berdoa. Kira-kira kakak di sini pernah nggak berdoa di gunung? Tuhan Yesus pernah berdoa di gunung. Ketika itu Yesus berdoa, kemudian ketiga muridnya ini melihat bahwa Yesus menampakkan wajah dan bajunya bercahaya. Dan di situ ketiga muridnya itu semakin yakin bahwa Tuhan Yesus mempunyai kemuliaan. Kemudian ketiga murid Yesus itu tidak hanya melihat Tuhan Yesus, tetapi ketiga muridnya itu melihat ada 2 orang, yakni Musa dan Elia. Mereka ini, Musa dan Elia ini merupakan nabi dari Israel. Kemudian Bang Desman, Iya, setelah mereka melihat kemuliaan Yesus, tiba-tiba murid Tuhan Yesus yang tertidur pada waktu itu, yang waktu itu matanya masih tertutup, tiba-tiba terbuka. Kan? Yang namanya Petrus adik-adik. Seperti yang dibilang Kak Septi tadi, setelah melihat kemuliaannya, mereka pun terbangun dari tidurnya. Dan si Petrus langsung mengatakan kepada Tuhan bahwa akan mendirikan 3 kemah untuk Tuhan, untuk Nabi Musa, dan untuk Nabi Elia. Selanjutnya adik-adik, dari cerita dari Kak Septi tadi, kita mengetahui bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyempurnakan tugas dari Nabi Elia dan Nabi Musa. Berdasarkan cerita ini adik-adik, kita bisa ambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus merupakan superhero kita adik-adik. Pasti adik-adik pernah mendengar dan melihat superhero bukan? Iya, yang waktu di film itu adik-adik ada Spider-Man, ada Superman, ada Batman, bahkan ada Iron Man adik-adik. Pasti adik-adik pernah melihatnya bukan? Iya, namun Tuhan Yesus lebih jauh hebat dari mereka adik-adik. Tuhan Yesus bisa membangkitkan Lazarus dari kematian. Yang awalnya Lazarus meninggal, kemudian dibangkitkan Tuhan Yesus. Selanjutnya apa adik-adik? Selanjutnya Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang buta yang awalnya matanya tertutup, tidak bisa melihat apa-apa. Kemudian Tuhan Yesus berfirman, maka mata orang buta itu terbuka dan bisa melihat lagi. Ada lagi nih adik-adik, yang orang yang sakit lumpuh, yang dia masih di kursi roda, tidak bisa berjalan. Kemudian Tuhan Yesus berfirman, dia pun berjalan lagi adik-adik untuk menghampiri Tuhan Yesus. Iya, hebat bukan adik-adik? Iya, Tuhan Yesus lebih hebat dari mereka adik-adik. Untuk itu adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang dimuliakan adik-adik. Seperti yang dibilang Bang Daniel dan Kak Septi tadi, Yesus memuliakan namanya di atas Gunung Tabor. Benar kan Kak Rime? Apalagi Kak Rime? Nah, adik-adik, hebat bukan Tuhan Yesus? Hebat bukan Kak? Hebat, Kak. Oh, ayo coba diingat lagi. Di gunung manakah Tuhan
Yesus itu benar anak Allah, bahwa kemuliaan Allah itu nyata ditampakkan pada saat itu. Nah, adik-adik, dengan kemuliaan itu, itulah yang menjadi kekuatan untuk murid-murid Tuhan Yesus bersaksi di seluruh dunia, bersaksi kepada seluruh dunia bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Nah, adik-adik sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita tidak boleh takut ya untuk memberitakan firman Tuhan. Kita tidak boleh takut bersaksi akan Tuhan Yesus kepada seluruh dunia. Semakin kita dekat kepada Tuhan Yesus, maka kita akan semakin dekat dengan kemuliaan Tuhan. Karena kelak kita akan melihat kemuliaan Tuhan di dalam surga nanti. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah penggenapan dari firman Tuhan. Jadi, adik-adik jangan takut untuk menyatakan firman Tuhan ya adik-adik. Jangan takut menjadi anak Kristen. Jangan takut menjadi orang Kristen ya. Jangan takut juga untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebagai anak sekolah minggu anugerah, kita harus menjadi saksi Kristus bahwa Yesus adalah anak Allah, juru selamat kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk berkumpul mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tadi kami telah mendengarkan firman Bapa. Dari firman tersebut kami semakin yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang dimuliakan Tuhan. Dari firman tersebut juga kami bisa percaya Tuhan bahwa Tuhan memang superhero kami Bapa yang selalu menuntun kami di setiap kami berada dan selalu menyertai kami dimanapun dan kapanpun itu kami lewati kehidupan dunia ini Tuhan. Tuhan, di negara kami ini sedang terjadi pandemi Bapa. Tuntunlah kami Bapa agar rakyat ini bisa menemukan antivirus dan vaksinnya secepat mungkin Bapa, agar negara ini bisa pulih dan normal kembali Tuhan. Kami adalah orang berdosa Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, baik yang kami lakukan sengaja atau tidak sengaja kami lakukan kepada teman kami, orang tua, ataupun masyarakat di sekitar kami Bapa. Demikianlah doa kami Bapa, yang kurang sempurna, sempurnakanlah doa kami Bapa. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Merespon firman Allah, kita akan angkat satu lagu pujian, yaitu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu Dia ada, oleh mukjizatnya bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia amat sangat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia juru selamatku, Dia amat sangat aku cinta. Oh, senangnya menjadi anak-anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Oh, senangnya menjadi anak-anak Allah. Sekarang ku percaya Yesus anak Allah, Yesus juru selamat dunia. Sebelum kita tutup ibadah kita, ada baiknya kita nyanyikan satu lagu pujian kita, Ada Satu Sobatku, sambil kita mengumpulkan persembahan kita ya adik-adik. Ayo adik-adik yang di rumah, mari berdiri sambil mengikuti gerakan kakak-kakak ya. One,
kiranya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Walaupun kami ibadah online Tuhan, itu tidak menutup kemungkinan untuk kami beribadah Tuhan. Kiranya pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan, negeri kami cepat pulih Tuhan, kami rindu untuk beribadah di rumah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kakak mau memberikan tips agar kita terhindar dari virus corona. Yang pertama, dianjurkan sering mencuci tangan, menggunakan sabun, dan pastikan seluruh tangan dicuci bersih agar terhindar dari virus corona. Yang kedua, jika tangan adik-adik tidak bersih, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Kemudian, hindari kontak dari orang yang sedang sakit. Yang terakhir, disarankan memakai masker ketika adik-adik berada di luar rumah. Sekian dari tips kakak. Minggu adik-adik, jangan lupa ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.